Dari RSUP Sanglah Denpasar, inilah dialog interaktif luar studio LPP RRI Denpasar. Hari ini langsung kami siarkan dari Aula Yudhistira RSUP Sanglah Denpasar. Di hari ini hadir di tengah-tengah kita Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar, Bapak Dr. Iwayan Sudana MKes. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Dayu, selamat pagi para pendengar, pencinta Radio Republik Denpasar ya. Iya, baik, terima kasih. Dalam kegiatan G20 ini pun, KTT G20 ini pun tentunya tidak sulit lagi kita untuk mempersiapkan. Nah, kami Rumah Sakit Sanglah yang pertama tentunya dari strukturnya, organisasinya dulu ya. Jadi kita sudah tadi kalau di tingkat pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi sudah ada organisasinya. Kemudian kita sendiri di Rumah Sakit Sanglah, jadi kita bentuk tim. Jadi tim yang akan siapa yang mengerjakan apa, di mana, kapan dan seterusnya itu. Jadi kita sudah mengeluarkan surat keputusan Direktur Utama tanggal 4 Januari 2000 yang lalu, yang di mana di sana intinya ada dua kegiatan di sana yang bisa kita lakukan. Yang pertama kegiatan di luar rumah sakit seperti tadi pra-hospitalnya, tentunya di on-site di tempat kegiatan delegasi melakukan kegiatan itu meliputi seperti ada mini ICU, kemudian juga standby ambulan, advance dan seterusnya. Kemudian kegiatan yang di dalam Rumah Sakit Sanglah sendiri yang menjadi pusat rujukan ketika dibutuhkan penanganan lebih lanjut dari kasus-kasus yang harus ditangani. Jadi ini kan berjenjang ya. Jadi ya kalau ringan ya barangkali cukup di tingkat pertama, dan kalau perlu lebih lanjut baru akan di Rumah Sakit Sanglah. Nah, di Rumah Sakit Sanglah sendiri di internal tentunya kita siapkan yang pertama tentunya pasti ya prosedur penanganan alurnya seperti apa, jadi nanti mungkin rinci kita akan jelaskan. Kemudian dari segi SDM, nah dari segi SDM kita Rumah Sakit Sanglah ini karena kelas A ya cukup banyak ya SDM-nya. Kalau totalnya sekitar 2.794, tapi khusus untuk G20 ini tentunya kita khususkan, tidak semuanya, tapi kita khususkan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Tahap pertama yang kita siapkan untuk khusus untuk G20 ini itu ada sekitar 133 dokter spesialis maupun subspesialis. Kemudian perawat itu ada sekitar 220 perawat yang kita siapkan khusus untuk ini, di antara total 2.794 sumber daya manusia atau tenaga yang kita miliki. Kemudian tentunya peralatan ya, karena namanya pelayanan kesehatan itu kan tidak terlepas dari peralatan-peralatan penunjang yang dibutuhkan, mulai dari peralatan yang sederhana, peralatan laboratorium, kemudian penunjang tentunya sudah siap ya, sampai peralatan yang cukup canggih bagi kami ya. Jadi kalau bicara peralatan kita canggih itu mesti ada yang lebih canggih lagi, tapi di kita yang tercanggih misalnya MRI 3 Tesla gitu, yang memang mungkin di Bali satu-satunya ya ini. Dan Indonesia bagian timur, termasuk misalnya Linac, kemudian CT scan, CAT lab dan lain sebagainya, siap dari segi peralatan. Kemudian tentunya juga dari segi tempat tidurnya sendiri, karena kan pusat rujukan, tentunya pasien yang membutuhkan rawat inap dirujuk di sini, kita siapkan. Nah, dari tempat tidur keseluruhan yang kita miliki 735 tempat tidur, kita alokasikan khusus untuk G20 ini itu ada sekitar, ini kita bagi. Jadi kita bagi 88 tempat tidur untuk yang non-COVID,
kemudian 66 tempat tidur yang yang COVID-19 itu. Nah, saya kira cukup itu ya. Termasuk di dalamnya kalau yang COVID misalnya ada ventilator, kita memiliki 40 ventilator dan 2 diantaranya portable ventilator ya. Termasuk HFNC, nama high flow nasal cannula, itu ada 60 dan seterusnya. Jadi siap. Kemudian mungkin tadi bagaimana mekanismenya ya. Mekanismenya. Ya, baik. Jadi tadi nyambung Pak Dr. Iwan sudah menyampaikan. Jadi di setiap di lokasi itu kan ada petugas kita ya. Ada klinik, kalau di Nusa Duanya ada rumah sakit BMC. Nah, nanti tentunya kita nomor yang bisa dikontak oleh klinik tersebut ada di masing-masing tempat poliklinik tersebut ataupun PPK tersebut. Jadi kita tentunya dokter di sana akan mengontak MOD kita. MOD itu dokter yang bertugas pada saat itu di Rumah Sakit Sanglah, medical on duty itu akan dikontak. Itu kita sudah nomornya ada 0361 22 6363 atau di WA 0821 46 79 12 12. Jadi semuanya nomor cantik supaya mudah dikenal ya. Itu. Jadi begitu dihubungi akan ditanya oleh petugas kita, MOD kita, ini COVID apa tidak gitu misalnya. Kalau COVID tentunya pasti langsung diarahkan ke rawat inap COVID ya. Itu apakah perlu ICU atau tidak, itu termasuk proses assessment awal. Nah, kemudian kalau non COVID itu akan diarahkan ke IGD kita di Wing Amerta di sana. Kemudian MOD kita akan mengontak dokter penanggung jawab pelayanan kita yang ada di sana, itu dokter spesialis. Kemudian di assessment. Nah, kalau misalnya dilihat tidak perlu rawat inap, ya cukup ditangani kemudian kembali. Kemudian kalau perlu rawat inap itu dibagi lagi, dilihat apakah rawat inapnya ICU atau rawat inap biasa. Kalau ICU kita sudah siapkan, atau kalau kasusnya jantung langsung ke IGD jantung. Gitu. Jadi sudah siap semua. Ya, baik, terima kasih Mbak Dayu. Jadi mungkin sebelum menjawab yang tadi, jadi saya tambahkan sedikit, mohon izin Pak Dr. Iwan, karena kita kolaborasi. Terima kasih Pak Budi ya, tadi itu semacam tanda kutip kekhawatiran, tapi itu menjadi semacam begitu perhatiannya terhadap kegiatan ini yang harapannya tentunya bisa berhasil dengan baik kan gitu. Jadi kekhawatiran itu sudah pasti kita siapkan dan kita jawab. Jadi masalah misalnya terjadi kekurangan dari tim gitu, secara sistem kita sudah siapkan dari Kementerian Kesehatan. Kebetulan kita Sanglah kan bagian dari Kementerian Kesehatan. Nah, di bawah koordinasi Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, kemarin kita uji coba Pak Dr. Iwan, kegiatan sirkuit di Mandalika. Jadi jelas kalau di Lombok itu, di NTB kan terbatas ya untuk tim kesehatan, sehingga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Iwan tadi, kita memberdayakan tim-tim dari rumah sakit sekitar, termasuk Sanglah, bahkan sampai ke RSCM Jakarta. Jadi, tapi tentunya ring pertamanya adalah kami dari Rumah Sakit Sanglah, kemudian juga Sutomo Surabaya dan sekitarnya itu. Jadi saya kira terima kasih perhatiannya, tapi tentunya kita jawab sudah siap itu Pak Budi itu. Nah, yang berikutnya masalah bagaimana mekanisme ketika ada pasien ya yang akan dirujuk ataupun membutuhkan penanganan lebih lanjut dari delegasi. Jadi dokter poliklinik setempat ataupun rumah sakit setempat yang penanganan pertama akan kontak ke
medical on jati kita ya. Jadi dokter kita yang di 0361 22 6363 atau kita punya WA khusus dalam hal ini 0821 46 79 12 12 itu. Nah, setelah dikontak tentunya ada komunikasi. Nah, dari komunikasi antara dokter kita dengan dokter yang akan merujuk. Tentunya disertai dengan sekaligus surat rujukan ke sini. Nah, begitu tentunya siap untuk dirujuk, kita sudah siap. Jadi yang IGD yang kita pakai untuk delegasi ini khusus di Wing Amerta itu merupakan tempat pelayanan khusus VVIP kita yang ada di Sanglah. Nah, di sana pasti di assessment nanti ya, dinilai oleh dokter penanggung jawab kita apa kasusnya gitu. Ketika itu butuh rawat inap, tentunya langsung administrasi diselesaikan, kemudian tentunya dirawat sampai sembuh tentunya. Nah, setelah sembuh pasti balik lagi ke tempat kegiatan itu. Nah, tetapi kalau misalnya butuh ICU, tentunya kita juga siapkan ICU, kemudian dirawat di ICU. Nah, biasanya kasus yang agak harus cepat itu kasus-kasus jantung ini juga kita tentunya prediksi dan kita persiapkan. Nah, untuk jantung tentunya kita siapkan langsung. Jadi begitu komunikasi yang dokter yang akan merujuk bahwa ini kasus jantung, kita langsung ke IGD jantung kita. Jadi juga kita punya pelayanan jantung terpadu tersendiri. Jadi pasiennya langsung ke sana. Jadi tidak usah ke IGD umum. Jadi langsung sehingga ditangani sesuai dengan protokol penanganan pasien jantung tentunya. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini Mbak Cynthia ya. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Bagus sekali pertanyaannya. Karena memang dalam kegiatan-kegiatan seperti ini biasanya peserta itu kan dari luar ya, dari berbagai macam negara, dan kasus-kasusnya sebenarnya yang terjadi yang terbanyak itu adalah kasus-kasus kesehatan yang ringan sebenarnya, seperti gangguan pencernaan, karena memang barangkali kebiasaan mungkin menu makanan ya, kebiasaan, kemudian iklim ya, iklim yang agak berbeda dari negaranya itu. Kemudian kasus-kasus kecapean gitu. Tetapi yang pernah terjadi juga yang tentunya yang cukup serius gitu, terkait dengan kejadian yang mendadak seperti jantung itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu gambaran kasusnya. Tapi kita berharap dengan kesiapan kita, baik dari pihak hotel, kemudian Dinkes, kemudian masyarakat sendiri yang betul-betul kuat gitu dukungannya, dan tentunya kita insan kesehatan harapannya semua kasus-kasus yang terjadi itu bisa kita tangani dengan baik. Tapi lebih maju dari itu, harapannya semoga tidak muncul kasus-kasus yang apalagi yang serius gitu ya. Terima kasih Mbak Cynthia. Balik kita pada KTT G20. Silakan Pak Dirut. Terima kasih. Jadi tentunya kita dari kesehatan khususnya Rumah Sakit Sanglah siap ya. Jadi tentunya tidak perlu khawatir, kita siap. Tapi kesiapan ini tentunya akan menjadi lebih baik lagi, lebih lancar lagi ketika semua elemen tentunya ikut di dalamnya. Mulai dari masyarakat, kemudian pemerintah sendiri, kita yang ada di daerah, kemudian pusat berkolaborasi saling menguatkan, kemudian LSM dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Bali. Kalau itu menjadi satu, kemudian kuat, tentunya semua akan bisa berlangsung dengan baik. Nah, yang terakhir tentunya kita harus optimis bahwa
Bali akan bangkit itu. Dan Bali bangkit ini sudah kita buktikan dari kesiapan-kesiapan kita, kemudian perjalanan kita. Kita pernah ada program Bali Hijau, kita lakukan uji coba di Ubud, kemudian di Sanur, Nusa Dua, dan itu berhasil dan diikuti dengan vaksinasi. Selalu kita nomor 1 tercepat. Nah, ini pasti berkat kerjasama, dukungan seluruh elemen masyarakat, sehingga kuncinya tentunya kita koordinasi, komunikasi, kerjasama di antara kita. Kita sudah rindu, kangen sekali Bali seperti dulu, ada turis, wisatawan, kunjungan dan seterusnya. Tentunya ini harapan kita. Terima kasih.